Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita sudah memasuki tema kedua atau bab kedua untuk mata pelajaran IPS, yang mana pada bab ini membahas mengenai keberagaman lingkungan sekitar. Subbab pertama yaitu berkenalan dengan lingkungan sekitar, yang mana dibagi lagi menjadi dua pembahasan. Yang pertama berkenalan dengan alam dan yang kedua berkenalan dengan masyarakat. Karena kemungkinan waktunya tidak cukup, maka insya Allah pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas yaitu khusus mengenai berkenalan dengan alam. Jadi berkenalan dengan alam ini bukan hanya anak-anakku diberikan pemahaman mengenai penjelajahan secara fisik atau materi tentang bumi saja atau alam sekitar saja, tetapi juga memberikan pembelajaran jiwa, yang mana pembelajaran ini tentang kerendahan hati, mengajarkan tentang kerendahan hati, kemudian rasa syukur, kemudian rasa kagum dan tanggung jawab kita sebagai makhluk hidup atau sebagai manusia yang hidup di bumi ini. Nah, dengan memahami dan menghargai alam, anak-anakku bisa menjadi pelindung, kemudian mau menjaga keindahan alam agar tetap nyaman untuk ditinggali, baik untuk generasi kita yang sekarang ini maupun sampai pada generasi mendatang, yaitu anak cucu kita lah insya Allah. Baik, langsung saja kita masuk ke materi pokok. Nah, yang mana pada materi ini ada membahas mengenai proses perkembangan bumi secara geologis. Jadi kita akan mempelajari bagaimana perkembangan bumi ini berubah dari waktu ke waktu selama jutaan tahun. Yang pertama, kita akan masuk kepada zaman Arkaikum. Jadi zaman Arkaikum ini disebut sebagai zaman tertua karena zaman ini merupakan zaman pertama dalam buku sejarah di mana pada zaman ini berlangsung pada 2500 juta tahun yang lalu, di mana keadaan bumi pada zaman ini merupakan tempat yang sangat panas dan terdapat lava dan gunung berapi di mana-mana. Jadi bisa diimajinasikan atau bisa dibayangkan lah bagaimana keadaan bumi di zaman Arkaikum ini. Jadi di zaman Arkaikum, saya ulangi lagi, keadaan buminya itu tempatnya sangat panas, terdapat lava dan gunung berapi di mana-mana, sehingga tidak akan ada tumbuhan, hewan maupun manusia yang bisa hidup di zaman ini. Jadi di zaman ini belum ada tanda-tanda kehidupan. Semuanya masih dalam keadaan belum berkembang. Kita lanjut ke zaman yang kedua, yaitu zaman Paleozoikum. Zaman Paleozoikum ini disebut sebagai zaman kehidupan tua, dan berlangsungnya pun kira-kira sejak 340 juta tahun yang lalu. Nah, pada zaman ini sudah muncul tanda-tanda kehidupan dengan munculnya berbagai binatang-binatang kecil yang bertulang punggung, berbagai jenis ikan juga sudah mulai muncul, amfibi dan reptil. Lanjut ke zaman ketiga, yaitu zaman Mesozoikum. Nah, zaman Mesozoikum atau zaman kehidupan pertengahan yang berlangsung sejak kira-kira 140 juta tahun yang lalu. Nah, di zaman ini kehidupan di bumi sudah mulai berkembang. Kemudian
binatang-binatang sudah mencapai bentuk tubuh yang besar sekali seperti dinosaurus. Sehingga zaman ini jadi di zaman Mesozoikum ini kita sudah memasuki zaman di mana dinosaurus itu sudah mulai berkuasa. Nah, ini adalah waktu ketika dinosaurus seperti T-Rex yang mungkin anak-anakku sering dengar. Nama-nama dinosaurus itu seperti T-Rex dan Brachiosaurus menghuni bumi. Jadi mereka adalah makhluk raksasa yang memerintah planet atau bumi di saat itu. Dan pohon-pohon raksasa sudah mulai tumbuh. Mulai juga muncul nih berbagai jenis burung. Nah, zaman ini disebut pula dengan zaman reptil karena muncul banyak jenis-jenis binatang reptil. Lanjut ke zaman Neozoikum atau Kenozoikum. Zaman ini disebut zaman kehidupan baru. Berlangsungnya pun kira-kira 60 juta tahun yang lalu. Pada zaman Neozoikum atau Kenozoikum ini dibagi menjadi dua zaman lagi. Yang pertama itu zaman tertir, kemudian yang kedua adalah zaman kuartir. Zaman tertir di mana pada zaman ini jenis-jenis reptil besar mulai punah dan bumi umumnya dikuasai oleh hewan-hewan besar yang menyusui seperti gajah purba atau mamutus, yang mana gajah purba ini pernah hidup di Amerika Utara dan Eropa Utara. Zaman tertir biasa juga disebut sebagai zaman es, karena selama periode ini bumi menjadi sangat dingin dan salju juga menutupi banyak tempat di zaman tersebut. Kemudian masuk ke zaman kuartir, yang mana pada zaman ini berlangsung sejak kira-kira 3 juta tahun yang lalu. Zaman ini sangat penting bagi kita karena merupakan awal kehidupan manusia pertama kali di muka bumi. Nah, setelah kita mempelajari mengenai sejarah perkembangan bumi dari waktu ke waktu selama jutaan tahun yang lalu, kita masuk ke pencemaran. Apa yang menyebabkan terjadinya pencemaran di lingkungan sekitar kita? Itu karena adanya interaksi antara manusia dengan alam yang terjadi secara berlebihan. Nah, adapun contoh-contoh pencemaran yang terjadi atas interaksi manusia dengan alam yang berlebihan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pencemaran udara. Pencemaran udara ini terjadi karena emisi gas yang dihasilkan dari proses pembakaran. Dan salah satu contoh pencemaran udara adalah emisi gas rumah kaca dan polutan udara seperti sulfur dioksida atau SO2, kemudian nitrogen dioksida dari kendaraan bermotor, pabrik dan pembangkit tenaga listrik. Nah, ini semua menyebabkan perubahan iklim dan penurunan kualitas udara serta menyebabkan masalah-masalah kesehatan seperti asma dan penyakit pernafasan. Nah, pencemaran udara ini kalau kita di negara kita Indonesia yang paling besar biasanya yang kita mungkin sering dengar, anak-anakku sering dengar di televisi atau di berita-berita, yaitu pencemaran udara yang terjadi di kota Jakarta. Nah, Jakarta ini yang merupakan ibu kota besar sering menghadapi masalah pencemaran udara yang serius, dan itu terjadi karena emisi kendaraan bermotor yang tinggi, kemudian adanya pabrik-pabrik dan pembangunan perkotaan yang besar. Ya sayang. Lanjut ke pencemaran air yang terjadi, yang mana pencemaran air ini dapat terjadi karena penggunaan
bahan peledak untuk menangkap ikan dan limbah industri yang dibuang sembarangan. Nah, limbah industri yang dibuang sembarangan. Limbah cairan atau cairan yang dari pabrik-pabrik itu biasanya dibuang secara sembarangan ini mengakibatkan pencemaran, mencemari sumber-sumber air seperti sungai dan danau. Kemudian zat-zat kimia seperti pestisida, logam berat, limbah organik itu semua dapat merusak ekosistem air dan membahayakan hewan-hewan yang berada di dalam air. Dan juga bisa mengancam kesehatan kita manusia jika air tersebut digunakan untuk konsumsi. Nah, berdasarkan data yang ulun dapatkan, pencemaran tanah yang terjadi di negara kita itu seperti yang terjadi di Sungai Citarum yang berada di Jawa Barat, yang mengalami pencemaran air yang serius akibat limbah industri dan domestik yang dibuang ke sungai. Kemudian daerah-daerah pesisir seperti Kota Surabaya juga banyak menghadapi masalah pencemaran air laut. Nah, tadi kan di awal sudah ulun bacakan bahwa penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan. Nah, ini juga sering terjadi di daerah kita kan, untuk Kalimantan. Banyak nelayan kita juga menggunakan bahan-bahan peledak untuk menangkap ikan. Jadi kalau anak-anakku menemukan itu atau mungkin keluarganya ada yang mempergunakan bahan peledak untuk menangkap ikan, ya bisa anak-anakku beritahu bahwa hal itu bisa menyebabkan pencemaran air. Dan tentunya jika sudah terjadi pencemaran air, yang rugi kan masyarakat yang berada di sekitar daerah tersebut. Baik, kita lanjut ke pencemaran yang ketiga, yaitu contoh pencemaran yang ketiga, yaitu pencemaran tanah. Pencemaran tanah ini terjadi karena penggunaan pestisida yang berlebih dan pembuangan limbah industri ke tanah. Nah, masih sama dengan pencemaran air kan? Hampir sama. Hal-hal yang saya sebutkan tadi itu bisa merusak kesuburan tanah, kemudian mengancam ekosistem yang atau makhluk hidup yang berada di daratan, dan tentu ujung-ujungnya akan mempengaruhi kesehatan tumbuhan dan pasti akan berpengaruh ke kesehatan kita manusia. Dan untuk pencemaran tanah yang terjadi di wilayah negara kita Indonesia itu beberapa terjadi di sektor pertanian, seperti di sekitar Kabupaten Brebes yang berada di Jawa Tengah itu menghadapi berbagai masalah pencemaran tanah akibat penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang berlebihan. Dan kalau kita sangkut pautkan dengan agama, dalam agama kita atau pelajaran agama yang sering kita pelajari, itu segala sesuatu hal yang dilakukan secara berlebihan otomatis efeknya atau dampaknya itu tidak akan bagus. Nah, seperti itu. Apapun itu, mau kita kaitkan dengan ilmu IPS maupun pembelajaran agama, jika hal tersebut berlebihan, pasti hasilnya akan tidak bagus. Nah, anak-anakku, untuk pembelajaran materi IPS pada hari ini insya Allah cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita akan bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Sekian dari ulun, mohon maaf jika masih banyak kesalahan atau kekurangan dalam mengajar anak-anakku semua. Jadi lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari ulun, wabillahi taufiq wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.